Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Juliawan, sarjana pendidikan. Saya mengajar di SMA ITB Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Lampung. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, prodi Pendidikan Biologi Universitas Mataram dengan NIM E4A 123100094, nomor KG 2016 997 25667. Hari ini Rabu 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning pada materi sistem pernapasan pada manusia kelas 11 di SMA ITB Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Lampung, Provinsi NTB. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Siap untuk materi hari ini? Siap. Oke, baik. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Kita keras untuk memimpin doa. Silakan. Belum belajar mari berdoa. Doa mulai. Baik teman-teman sekalian, pada siang hari ini sedikit Ustaz akan menjelaskan perihal ataupun gambaran materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk pada hari ini kita akan belajar terkait sistem pencernaan pada manusia. Itu yang berkaitan ataupun bentuk tema ataupun pokok pembahasannya adalah organ-organ pencernaan pada manusia. Dan apa saja sih kira-kira yang menjadi pokok pembicaraan kita ataupun tujuan pembelajarannya? Pertama, melalui pengamatan video ataupun gambar dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan organ-organ pencernaan pada manusia beserta dengan fungsinya dengan cepat. Kemudian yang kedua, itu melalui diskusi kelompok dan literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ pencernaan tambahan yang terdapat pada manusia dengan cepat. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian teman-teman sekalian, untuk pembahasannya adalah bahwa di dalam pencernaan itu merupakan proses mengubah makanan dari ukuran yang paling besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus dengan dibantu oleh kerja yang daripada enzim itu sendiri, sehingga untuk pemecahan molekul makanan yang kompleks menjadi makanan yang sederhana dengan bantuan enzim. Dan bantuan enzim ini dengan dua proses ataupun mekanisme, dengan secara mekanik dan kimiawi. Ya. Kemudian apa saja sih dalam proses mekanik dan kimiawi itu? Di dalam proses mekanik itu dengan perubahan atau dalam pengertian merubah makanan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk yang kecil dan halus. Ya. Kemudian pada manusia dan mamalia pada umumnya proses pencernaan mereka menggunakan gigi. Kemudian untuk proses pencernaan secara kimiawi itu di mana proses makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Dan enzim ini adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Nah, pada hari ini anak-anak sekalian, kita akan belajar apa saja sih kira-kira proses pencernaan pada manusia yang menyebabkan saluran-saluran pencernaan ataupun organ-organ dalam pencernaan itu sendiri. Anak-anak sekalian, kita akan menyimak video berkaitan tentang proses jalannya sistem pencernaan dan organ pada manusia. Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Membuka ruang makan siangnya dan menemukan tulisannya. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kabut, yogurt. Dia sudah menjadi roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Belum masuk ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini.
sistem pencernaan. Sistem itu belajar khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuat kita berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu membutuhkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Bukan sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan itu, perut pun tidak perlu mencerna seluruh bongkar makanan. Ngomong-ngomong, ini bakal seru. Jumlah air minum yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1,8 air minum. Benar-benar hujan air minum di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan ini. Aku tidak mau belajar seperti bocah kampung di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk memburu makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pilihan ini. Ayo turun. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini disebut parit. Oh, jangan bersabar. Aku harus bagaimana? Jam cucuk kembang kucuk. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malam ini balik terus menerus. Tolong hubungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Sampai masuk ke warungnya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esophagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, gitu. Kalau tetap di dinding esophagus ini, meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristalsis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada opsi terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan meninggalkan keluar lagi ke esophagus. Ini kabinet dengan tugas keamanan. Aku hanya seorang kulit di sini. Wah, tolong izinkan aku masuk. Hoi, aku sudah takut dan masuk ke terowongan. Itu menghadapku pada kantong dan izinkan aku masuk itu. Wah, itu dunia kuat, semuanya otot. Sebenarnya tidak adil. Lalu menampung, mencampur, dan memilih makanan menjadi bubur. Jadi itu harus kuat. Sejujurnya, ini tak tampak selalu. Dapur, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis suci itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa kakak kecil yang sangat berguna dan akan mengunjungiku dalam film Oyu. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya tahu nomor ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara dengan musuh panjang jalan. Alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Pada slide berikutnya, usus kecil. Organ berdiri yang panjang melengkap ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, serius, memang pertanyaannya, yang tidak usahakan karena itu kamu dulu dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabu yang lebih dari materi panjangnya. Ya, itu seperti berapa dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti asal tropis, tapi di lautan. Apa itu? Oh iya, aku cari dulu dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Apa itu sangat penting untuk mencerna orang dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi bersyukurlah hati menghasilkannya. Andreas sudah membantu proses dengan beberapa yang sembari dan tidak akan lihat seperti buah di sana. Oh itu apa pedu? Itu terletak di bawah hati dan menyimpan apa di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Asalnya benda ini benar-benar melihatnya. Aku agak pusing karena hubungan yang berokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Jadi khusus yang berkontraksi ini terus mendorong ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar. Dan juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku itu, mereka mendekat. Itu, berapa tadi? Ada banyak sekali di sini. Oh, apa orang ini terjadi dengan infeksi khusus atau semacamnya? Tidak, khusus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan. Vitamin dan protein sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Benda kecil apa yang begitu masuk? Itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain mengandung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup datanya. Jika usus buntu ada, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Ngomong-ngomong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak luas. Jika tak memakai ilmu pelindung rahasia aku yang hebat, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai beberapa air di kuningan. Saat kontraksi otot ini mendorong melalui usus besar, semua air dihisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Ya, tidak, kotoran, apapun itu sebenarnya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya karena itu karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya 4 untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mulai perjalanan ini karena ada hal lain yang harus dilakukan. Jadi, mari kita menuju ke itu. Meluncur.
bagus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal pada otak saat feses atau gas ini keluar. Itu saat kita berpikir, oh harus kamar mandi. Jika saat kita balik, yaitu kamu menemukan toilet dan switch dalam mas, dadah, feses keluar. Sampai jumpa bisa dari cara kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang lagi jadi itu sarapan. Baiklah, kalau begitu seperti apa sarapan biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat komen yang belum tepat untuk mengeluarkan feses, kita berkontraksi. Sensor itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya sedang rektum dan kamu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu di kantor, bekerja, memberikan makanan, tidur. Tapi jika kamu tidak bisa menahannya lagi, sehingga kamu menunggu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memastikan sensor ini agar bisa kabur. Oh ya, warna ini sedang bekerja kan? Ini akan kabur. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan anggur dengan cara yang anggur. Kamu bahkan tidak akan mengenal makanan yang mana. Tapi bagiku, di luar si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, ayo kawan, ayo bergerak. Aku pergi ya, selamat tinggal. Demikianlah tadi tayangan video yang bisa kita simak. Baik teman-teman sekalian, dari video yang kita simak tadi, apa kira-kira masalah ataupun identifikasi yang dapat kita temukan dalam hal ini? Maka daripada itu, silakan untuk kalian sesuai dengan referensi yang saya di referensi itu, dan silakan untuk diskusi referensinya yang secara berikan itu. Ya, silakan untuk melakukan. Oke, baik teman-teman sekalian, sembari kalian itu mencari referensi yang ada pada buku atau kalian ataupun dari buku-buku yang lainnya, sedikit untuk menjelaskan yang akan kalian itu lihat dari pokok pembahasan ini, yaitu terkait sistem pencernaan yang ada pada manusia, lebih-lebih pada organ pencernaan atau saluran pencernaan pada manusia dan organ-organ tambahan yang ada pada sistem pencernaan pada manusia. Silakan untuk mengamati referensi dan hasil diskusi hasil video yang diamati tadi. Silakan ya. Cari referensinya. Mana tuh? Tadi pasti cek. Ada yang lagi? Ada mas, silakan. Sudah anak-anakku sekalian, sembari kalian pun mencari referensi yang udah ada, Pak Guru akan membagikan LKPD. Maka LKPD ini kalian akan mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru atur sedemikian rupa dalam tugas ini, dan kalian akan melakukan pengamatan. Baik, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1, silakan untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, baik, perhatian semuanya. Di dalam LKPD itu silakan untuk budayakan untuk membaca dulu sebelum kalian itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Ya, silakan untuk duduk bersama, duduk berdiskusi bersama untuk mencari jawaban terkait yang ada pada LKPD. Terima kasih.
Ya. Ada yang enak sudah? Iya kan? Silakan. Kemudian bagian seperti ini ada sudah bagian-bagian ya bersama dengan ya kan kenapa datang ada yang ini ini nanti apa yang saya presentasikan ya ini ajar ya ada lagi dari kelompok lain yang mungkin jangan sulit ada lagi ya silakan diberitakan. Dulu yang lain itu. Ini kelompok mana ini? Kelompok ini, kelompok tiga. Yang dulu kelompok dua sama kelompok empat ya.
kalian presentasikan. Nanti silakan untuk menentukan beberapa perwakilan dari teman yang terdiri dari 3 orang yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, pengamatan dari video tadi dan referensi ada yang akan dimasukkan ke dalam KPD ya. Yang dalam proses pengerjaan KPD silakan dimantapkan, dan yang sudah silakan untuk menentukan teman-temannya yang akan menjadi perwakilan menjadi presentasi di depan teman-teman ya. Karena ada beberapa kelompok yang telah diselesaikan, dan kenapa dulu kita kelompok yang sudah selesai untuk memberikan hasil daripada diskusinya, dan itu sesuai dengan urutan nomor. Silakan kepada kelompok 1 untuk bersedia depan untuk membacakan hasil pengamatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul sistem perencanaan pada makanan manusia. Di sini saya sebagai moderator, dan di samping saya ada Fetri sebagai pemateri 1 dan pemateri 2 Adi Sebedasna. Dan saya berikan kepada pemateri 1 supaya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeniati, saya di sini sebagai moderator. Saya di sini sebagai pemateri 1 akan membacakan sistem proses pencernaan makanan pada manusia. Proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh darah dan sisa-sisa makanan yang dibuang keluar tubuh. Dan adapun pengertian dari pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pembukaan oleh gigi dengan dibantu lidah serta pertumbuhan yang terjadi di dalam lambung. Pencernaan kimiawi adalah pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Dan adapun gambar organ sistem pencernaan pada manusia di bawah ini. Kalian bisa melihatnya. Yang pertama adalah mulut, yang kedua lidah, 3 kelenjar karotid, 4 kelenjar sublingual, 5 kelenjar submandibula, 6 faring, 7 esofagus, 8 hati, 9 kantong empeduk, 10 duodenum, 11 jejunum, 12 ileum, 13 lambung, 14 pankreas, 15 kolon melintang, 16 kolon menanjak, 17 kolon menurun, 18 sekor, 19 kolon sigmoid, 20 empedis, 21 rektum, dan yang terakhir adalah anus. Saya akan kembali ke Terima kasih kepada pemateri 1. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk kelompok 3 silakan bersama diri dengan teman-temannya. Perwakilan tempat silakan.
saudari Nurul Ainun, dan selaku pemateri 2 dan pemateri 3. Langsung saja kita masuk dalam materinya, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh darah. Apa aja sih saluran pencernaan? Saluran pencernaan itu terdiri dari organ mulut dan dimulai dari organ mulut. Organ mulut itu terdiri dari kerongkongan, lambung, usus halus, alat pencernaan usus besar, anus, kemudian kelenjar kuda, lambung, hati, dan pankreas. Nah, di sini kami akan menjelaskan fungsi daripada lambung, usus halus, dan usus besar. Kita akan menjelaskan secara spesifik. Yang pertama yaitu lambung. Bagian-bagian daripada lambung itu ada kardia, fundus, badan, dan pilorus. Fungsi daripada kardia adalah memproduksi timus. Kemudian fungsi daripada fundus memproduksi mucus untuk melindungi lambung. Dan fungsi daripada pilorus itu mencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Kurang lebih itu fungsi daripada lambung dan fungsi daripada bagian-bagian yang ada di dalam lambung. Kemudian saya lanjutkan kepada materi 2 kepada yang waktu dan lintas proses. Baik, saya akan melanjutkan. Salam tenang ya, salam tenang. Kita ajak teman-teman. Oke, silakan. Yang kedua, usus halus. Yang pertama, duodenum, usus 12 jari. Mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, empedu yang dihasilkan oleh hati. Yang ketiga, jejunum, usus kosong. Dari kelenjar usus, pankreas, empedu yang dihasilkan oleh hati. Yang ketiga, ileum, usus penyerapan. Penyerapan mengabsorbi karbohidrat, protein, lemak, air, elektrolit, dan vitamin. Dan saya akan yang ketiga, usus besar. Adapun bagian-bagian dari usus besar adalah sokum, kolon, bagian dari kolon, genanjar, melintang, menurun, terus rektum. Adapun fungsi dari usus besar dan bagian-bagiannya. Yang pertama, memproduksi mucus yang tidak mengandung enzim. Yang kedua, mengabsorbi 80-90% air dan elektrolit. Yang ketiga, terdapat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa. Yang keempat, mengeluarkan zat sisa berupa fases. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, benar kita sudah presentasi kami pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, nomor 2. Silakan nomor 2. Jadi nanti tolong keadaan dibacakan ya. Ini silakan sebelum kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul organ pencernaan mulut. Oke, baik, materi pertama akan disampaikan oleh Satu, jelaskan proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh. Pencernaan pada mulut terjadi secara mekanis dirasakan oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim glitamin atau saliva. Dua, satu, bibir. Bagian struktur, bagian dalam dan bagian luar. Fungsi menerima makanan dan membantu menghasilkan suara. Dua, gigi. Bagian gigi yang pertama email, yang kedua dendrit, yang ketiga segmentum, dan yang keempat muka. Jenis gigi. Gigi mempunyai 4 jenis. Yang pertama seri, yang kedua tarik, yang ketiga gerakan depan, dan yang keempat yang terakhir gerakan belakang. Fungsi dari gigi. Yang pertama sebagai pelindung, yang kedua sebagai penolong gigi, yang ketiga membantu mempertahankan gigi agar tetap melekat pada gigi. Yang keempat tempat serabut saraf. Fungsi dari gigi. Yang pertama memotong makanan, yang kedua
Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh anak dari Pika. Baik, yang ketiga adalah lidah. Pada dorsal lidah terdapat patella uniformis yang memiliki kejucuk pengecap rasa. Fungsinya yaitu menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan, mengecap rasa dan membantu produksi suara. Kemudian yang terakhir adalah kelenjar saliva. Terdapat 3 pasang kelenjar saliva. Yang pertama parotid, submandibular, yang ketiga sublingual. Adapun fungsinya yaitu yang pertama melakukan makanan untuk pengecapan rasa, yang kedua menguraikan amilum menjadi maltosa, yang ketiga zat antibakteri dan antibodi, yang keempat membuat asam urat, urea, virus, logam dan obat-obatan yang diekspresikan ke dalam saliva. Baik, itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kelompok terakhir, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kelenjar pencernaan. Saya Sulistiawati sebagai moderator dan sebelah saya sebagai pemateri 1. Syafah Safitri sebagai pemateri 2. Baik, langsung saja. Pencernaan 1. Kelenjar lidah menurut enzim paitalin atau saliva. Fungsi kelenjar lidah: pertama, melarutkan makanan untuk mengecap rasa. Yang kedua, menguraikan amilum menjadi maltose. Yang ketiga, deteksi bakteri dan antibodi. Yang keempat, membuang asam urat, urea, virus, program dan obat-obatan yang diekspresikan ke dalam saliva. Saya kasih kepada pemateri saya. Selanjutnya adalah hati. Hati adalah cairan yang berdebu dan fungsinya adalah menuliskan lemak, memperlancar kerja enzim lipase dalam mencerna lemak dan membantu memproduksi hasil pencernaan lemak. Yang ketiga adalah lambung. Produknya adalah kereta lambung yang membantu A. Gastrik, B. Asam lambung atau yang disebut dengan HCI. Yang ketiga B atau C adalah enzim renin. Yang ketiga adalah enzim lipase. A. Hormon gastrik berfungsi sebagai untuk merangsang pengeluaran kereta lambung. B. Asam lambung atau yang disebut dengan HCI berfungsi mengaktifkan enzim pepsin. Yang menjadi pepsin yang dapat memecah protein sebagai perforin, membunuh teman-teman dalam makanan karena pH 1,0 sampai 1,5 menyebabkan sirkulasi lambung asam. Yang C adalah enzim renin, berfungsi mengumpulkan protein susu atau kalsein. Emulsikasi menjadi kalsein menggumpal. Yang terakhir adalah enzim lipase, berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya adalah langsung saja nomor 4, pankreas. A. Kodenya detak pankreas. B. Hormone insulin. Insulin ini berfungsi menjadi gula darah agar tetap normal dan mencegah diabetes mellitus. Detak pankreas ini dari pankreas mengalir melalui saluran pankreas masuk ke usus halus. Dalam pankreas terdapat 3 macam enzim, yaitu lipase yang membantu dalam memecahkan lemak, tripsin membantu dalam memecahkan protein, dan amilase membantu dalam memecahkan protein. Saya baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sekalian yang telah memaparkan
hasil diskusinya pada hari ini. Baik, Pak Guru akan memberikan penguatan kepada kita bahwa di dalam saluran pencernaan ataupun organ-organ pencernaan di dalam tubuh itu kita membutuhkan yang namanya asupan-asupan ataupun nilai gizi yang seimbang, sehingga tubuh kita ini mampu untuk melakukan segala aktivitas tertentu, dan dengan adanya makanan tersebut dan dapat dicerna oleh tubuh dengan bantuan organ-organ pencernaan pada hari yang kita kupas pada hari ini, sehingga tubuh kita merasa sehat juga, kemudian fit, baik itu secara jasmani ataupun rohani. Baik teman-teman sekalian, kira-kira dari sekian presentasi yang kalian lakukan tadi, apakah yang dapat kalian tarik kesimpulannya? Silakan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan pada manusia itu terdiri dari proses pencernaan mekanis, yaitu penyerahan oleh gigi dengan dibantu dengan lidah serta peremasan yang terjadi di lambung, dan proses pencernaan kimiawi yaitu kelautan dan pemecahan makanan oleh enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi makanan yang lebih bermolekul kecil seperti itu. Oke. Terima kasih untuk adalah ada lagi yang lain kira-kira? Saya Oke, ada berdua ya. sistem pencernaan pada manusia meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan dan pencernaan. Maka kita serta dulu untuk Eva dulu. Kemudian silakan Bu Priyati. Jadi saluran pencernaan terdiri atas mulut atau perfumoris, tekak, faring, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinum tenue, usus besar atau intestinum rasum, rektum, dan anus. Oke, terima kasih banyak. Tangan dulu. Oke, teman-teman sekalian, itu kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini, dan ucapan terima kasih kepada kalian yang telah mampu untuk mempresentasikan tugas yang sangat luar biasa ini. Diskusi yang menyenangkan ini nanti Pak Guru akan mempublikasikan dan menyampaikan di dalam hati kita dalam supaya kita sendiri. Lanjut sekalian, terima kasih ucapan dari Ustaz pada pagi hari pada siang hari ini. Semoga pembelajaran kita menyenangkan dan dapat diambil pelajaran serta hikmah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang disampaikan dan berikan kurangnya Pak Guru, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.